Baik Karunia Budi Lestari, NIM C1L023100005 dari kelompok 3A dengan kelas Bang Asdi. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan hasil dari praktikum acara 5 kemarin tentang bagaimana cara pembuatan plot contoh. Nah teman-teman, sedikit pengantar dari saya, ketika kita akan melakukan inventarisasi hutan atau inventarisasi hutan itu sendiri adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui potensi sumber daya hutan itu dan keadaan hutan beserta ekosistemnya. Nah, ketika kita akan melakukan inventarisasi suatu kawasan hutan, tidak mungkin kita melakukannya dengan cara sensus. Karena seperti yang kita tahu bahwa kawasan hutan itu luasnya puluhan hektar, ratusan hektar, bahkan lebih. Nah, tidak mungkin dengan luas yang demikian kita akan melakukan inventarisasi dengan cara sensus. Maka, metode lain yang akan kita gunakan dalam inventarisasi kawasan hutan adalah dengan cara sampling atau metode sampling. Di mana metode sampling ini kita akan mengambil beberapa contoh uji dari keseluruhan populasi, sehingga contoh uji itulah yang akan mewakili kondisi atau potensi sumber daya hutan secara keseluruhannya atau populasinya itu. Nah, kemudian ketika kita melakukan dengan metode sampling itu pun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu terkait intensitas samplingnya. Intensitas sampling itu sendiri yaitu perbandingan rasio antara kawasan yang akan kita inventarisasi. Nah, intensitas sampling ini menjadi bermanfaat untuk mengetahui ketelitian dari contoh uji itu. Kemudian, adapun ketika kita melakukan inventarisasi dengan cara sampling atau metode sampling, maka tentunya kita akan membuat plot contoh. Nah, kali ini di video saya akan memberikan gambaran bagaimana cara pembuatan plot contoh. Tapi plot contoh itu sendiri memiliki banyak jenis, teman-teman. Pada praktikum ini, saya akan membagikan bagaimana cara pembuatan plot contoh dengan jenis systematic sampling. Begitu. Jadi langsung saja kita beralih ke pembuatan plot contohnya. Pertama di sini saya akan menggunakan contoh pembuatan plotnya itu menggunakan kawasan desa Sintung atau desa tempat tinggal saya. Jadi teman-teman klik layers, kemudian add data. Oke, kita mulai. Di sini kita masukkan administrasi ARSHP desa ya. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman bisa mencari kawasan yang akan dibuat plot contohnya itu dengan fitur atau tools ini, identify. Jadi di sini saya sudah tahu mana desanya. Yang ini dia Sintung. Oke, yang ini ya teman-teman. Ini desa Sintung yang akan saya gunakan. Selanjutnya kita select feature. Klik, oke kalau sudah, kemudian klik kanan pada layer, kemudian data, export data. Kita tunggu, oke. Yes, kemudian kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa centang saja bagian administrasi ini. Oke, jadi begini tampilannya desa Sintung. Nah, kan untuk kita mengetahui, kita membuat plot contoh tadi kan, kita harus mengetahui luas kawasan ini terlebih dahulu teman-teman. Jadi langkahnya itu, sebelumnya kita ganti dulu nama desanya ini, nama layernya. Allahu Akbar. Tak mau diganti kah? Nah, ini desa Sintung. Setelah itu kita klik kanan, seperti biasa open attribute table, kemudian table option dan add field. Luas. Kemudian untuk tipenya itu teman-teman pilih tabel. Nah, di sini klik kanan, calculate geometry, yes. Area benar, dan di sini unitnya kita ganti menjadi hektar. Pastikan ya teman-teman untuk koordinat sistemnya itu menggunakan UTM zone. WGS 1984 zona 50S. Gitu. Oke. Jadi, luas desa Sintung ini 516 hektar, sekian. Jadi, tapi kita bulatkan jadi 516 saja. Cukup. Oke. Sebelum pembuatan contoh, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai perhitungan bagaimana cara menentukan luas pengamatan, kemudian jumlah peta ukur, dan lain sebagainya. Jadi di sini penentuan jumlah peta contohnya itu data pertama yang harus kita ketahui yaitu mengenai luas kawasan. Tadi sudah kita hitung luas kawasan, sudah kita ketahui luas kawasan desa Sintung itu sebanyak 516 hektar. Kemudian kita juga harus mengetahui luas peta ukur yang akan kita buat. Jadi luas peta ukur itu bergantung pada tingkat pertumbuhan teman-teman. Nah, ada yang luas 2x2, kemudian 5x5, 10x10, kemudian 20x20. Umumnya, ketika kita menginventarisasi tingkat pertumbuhan pohon, kita akan menggunakan peta ukur 20x20. Kemudian jika tingkat tiang, menggunakan peta ukur 10x10. Kemudian panjang menggunakan peta ukur 5x5 dan tingkat semai menggunakan peta ukur 2x2. Seperti itu. Jadi, di sini pada praktikum ini kita menggunakan peta ukur 10x10 atau jika kita konversi menjadi hektar maka menjadi 0,01 hektar. Kemudian intensitas sampling teman-teman. Jadi intensitas sampling ini sendiri penting untuk kita ketahui karena di sini menjadi
ketelitian nanti dari antara luas kawasan dan peta ukurnya itu. Intensitas sampling ini rasio perbandingannya ya teman-teman, antara luas kawasan dan luas pengamatannya itu. Kemudian intensitas sampling yang kita gunakan di sini 0,5%. Nah, penentuan intensitas sampling itu sendiri kita perhatikan melalui kawasan yang akan kita buat plot contohnya, bagaimana kondisinya, kemudian jenis vegetasi dan tegakannya, kerapatannya, dan lain-lain. Jadi intensitas sampling ini tidak semena-mena kita tentukan ya. Ada ukuran tertentunya. Tapi pada praktikum ini kami menggunakan 0,5%. Nah, untuk luas pengamatannya itu menggunakan rumus luas kawasan dikali intensitas sampling. Berarti 516 dikali 0,5%. Hasilnya 2,58 hektar. Nah, dari keseluruhan kawasan yang 516 hektar ini, kita akan mengambil 2,58 hektar sebagai sampelnya. Nah, 2,58 hektar ini kemudian akan kita bagi menjadi beberapa plot contoh dengan cara rumus ini kita hitung menggunakan luas pengamatan dibagi luas peta ukur. Jadi ini kan sudah kita dapatkan luas pengamatannya 2,58, kemudian kita bagi menggunakan luas peta ukurnya. Kita bagi dengan luas peta ukurnya, yaitu tadi 0,01 hektar. 2,58 dibagi 0,01 hasilnya 258 plot. Begitu. Nah, kemudian untuk mengetahui keterwakilan area dari pengamatan itu, kita dapat menghitungnya. Karena kita sudah menemukan jumlah plot contohnya itu sebanyak 258, maka kita dapat ketahui keterwakilan area dari keseluruhan ini 516 dibagi 258 plot ini sama dengan 2 hektar. Jadi setiap plot itu mewakili 2 hektar, teman-teman, seperti itu. Nah, 2 hektar ini ketika kita konversi menjadi meter persegi maka menjadi 20.000 meter persegi. Nah, akar dari 20.000 meter persegi ini menjadi nilai tengah nantinya akan kita gunakan dalam pembuatan plot itu. Hasilnya 141. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembuatan plotnya. Kita beralih ke menu Art Toolbox yang merah berwarna merah ini, teman-teman. Pencet dia, klik. Oke, lama ya mencetnya. Nah, klik kartografi tools. Setelah itu, data driven page, kemudian grid index. Nah, untuk inputnya, teman-teman direct yang ini, peta layer paling atas, ke sini. Tunggu sebentar, masih loading. Baik. Setelah itu, teman-teman scroll nih ke bawah. Nah, ketemukan polygon width, polygon height-nya ini. Kita ganti menjadi menggunakan nilai tengah yang tadi. Kan kita dapatkan tadi nilai tengahnya 141 ya. Oke. Nah, samain ya teman-teman. Kemudian ini kita ganti menjadi meters. Oke, setelah itu kita klik oke, teman-teman. Tunggu sebentar. Kok lama ya? Nah, oke. Sudah seperti ini. Kemudian kita beralih ke menu bioprocessing. Klik. Nah, ini sudah klik. Pada input yang ini, teman-teman direct yang layer paling atas yang sudah di-grade tadi. Input. Nah, untuk clip features-nya ini teman-teman input desa Sintung. Yang ini. Oke, yang layer kedua. Oh ya, ini nanti bisa di-remove aja teman-teman karena ini sudah tidak terpakai. Oke, setelah kita Setelah kita input, kemudian kita oke. Saya mau hapus ini dulu ya. Nah, teman-teman juga bisa hapus ini nih, remove ini. Tuh. Ini jadinya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke ganti namanya dulu ya. Oke, teman-teman. Kemudian kita klik kanan pada layer ini, open attribute tabel. Oke, teman-teman. Kita klik kanan pada layer ini, open attribute table. Kemudian add field. Terus di sini kita taruh luas. Kemudian tipenya itu seperti biasa kalau luas berarti rel. Oh. Oke, klik kanan, calculate geometry. Seperti biasa area, kemudian ini diganti jadi hektar. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi. Kemudian di sini sort descending. Yang ini ya. Tuh. Sort descending. Oke, sudah seperti ini. Kemudian tadi kan jumlah peta contoh yang akan kita buat itu sebanyak berapa
kita lihat banyak 258 plot. Jadi teman-teman pilih 258 teratas, sisanya itu nanti dihapus. Nah, ini sudah select 258. Oke, jadi sebelumnya kemudian teman-teman klik di sini editor, start editing. Nah, dari sini ini teman-teman nanti select sisa dari 258 itu, kemudian kita hapus. Wait. Sini pilih delete selected. Oke, sudah. Kemudian ke editor lagi, save edit, stop editing. Oke, setelah itu kembali ke menu. Nah, seperti ini jadinya tampilannya teman-teman. Kembali ke menu Art Toolbox. Kemudian ke data management. Mana data management? Ini, data management tools. Kemudian kita pilih features. Mana features? Features to the point. Kok nggak ada? Oh, ini features. Kemudian feature to point. Nah, untuk inputnya itu teman-teman, layer paling atas ini. Yep. Oke, setelah itu oke. Nah, beginilah jadinya teman-teman. Tuh. Kemudian lanjut kita ke kartografi. Ini kartografi tools. Mana dia? Nah, kemudian lanjut ke grid index lagi. Bukan, data driven. Ini dulu, kartografi, terus ketekan data driven page ini, kemudian ke grid index features. Oke, untuk grid, apa namanya? Untuk ini, inputnya ini, teman-teman, derek lagi yang paling atas yang sudah ada weight-nya ini. Nah, kalau sudah seperti itu, scroll ke bawah. Di sini kita ganti kayak tadi, ganti ke meter. Kemudian yang ini kita ganti sesuai ukuran plot plot contoh, sesuai peta ukur. Tadi kita menggunakan ukuran 10 kali 10, maka kita taruh 10 di sini. Di bawah juga taruh 10. Oke, kalau sudah klik oke. Kalau sudah kita masih di Arthur Box, kemudian klik analisis tools ini, proximity. Nah, graphic buffer. Inputnya itu teman-teman, seperti biasa, layer paling atas taruh di input. Yap, begitu. Kemudian untuk linear unitnya ini isi 5. Begitu. Kemudian klik OK. Hmm, ini kok 2 ya? Oh ini tuh. Ini jadinya teman-teman setelah kita buffer dia. Kemudian klik kanan lagi di layar paling atas sebelumnya. Nah, klik kanan, kemudian properti untuk menamai. Untuk, nah ini kan kita nggak tahu nih mana. Jadi plot 1, plot 2, plot 3 biar nggak bingung. Kita nomorin. Jadi caranya klik kanan, kemudian properti, lalu labels. Nah ini dicentang ya label featuresnya. Untuk label fieldnya itu teman-teman pilih with supaya nanti with-nya itu ya otomatis. Kemudian klik simbol ini. Nah di sini edit simbol. Oh, ya. Nah, maaf, halo. Kemudian oke, lalu apply dan oke. Nah, itu sudah terlihat ya. Inilah dia teman-teman plot desa Sintung, plot contoh desa Sintung, sistematik sampling. Plot contoh sistematik sampling.
Ini plot 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga ke plot 258. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan ke layout. Jadi layout itu bagaimana kita mengatur tata letak dari elemen-elemen peta yang sudah kita buat seperti ini. Jadi nanti sudah seperti ini bentukannya, maka kita berlanjut ke pembuatan layout peta. Dimana layout peta itu adalah tata letak dari elemen-elemen peta. Jadi kemarin sudah kita pelajari apa saja elemen-elemen peta yang perlu ada pada peta tersebut sebagai informasi ya, seperti judul peta, skala, peta angin, pembuat peta, logo, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Jadi kita mulai saja. Pertama, teman-teman klik ini. Aduh, yang ini ya teman-teman. Layout view. Oke, kita klik ya. Oke, jadi jika sudah seperti ini, teman-teman klik file. Kemudian di sini teman-teman pilih page and print setup. Nah, di sini teman-teman ganti ukuran kertasnya menjadi A4. Size-nya itu A4 ya. Kemudian orientasinya tuh ganti jadi landscape. Oke, ketika sudah seperti ini maka klik OK. Waduh. Tuh saya. Oke teman-teman, untuk menyesuaikan ukuran petanya itu teman-teman bisa klik ini untuk zoom, memperbesar, atau ini untuk memperkecil. Kemudian gambar tangan yang ini, yang di sini tuh untuk mengatur tata letak petanya, tata letak peta yang di sini. Kemudian di sini tuh gambar tangan yang di sini untuk mengatur, untuk menggerakkan layer yang akan kita lihat ini. Begitu ya teman-teman. Jadi kita zoom dulu. Nah, begini kurang lebih ukurannya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat layout tentunya. Langkah pertamanya itu dengan membuat kotak di sini ya, rectangle. Klik di sini tuh rectangle. Mungkin segini cukup kali ya untuk membuat judul. Nah, sebelumnya kita akan mengganti warnanya. No color. Terus di sini outline-nya pilih warna hitam. Apply dan yap seperti ini. Kemudian untuk penamaannya itu teman-teman ke menunya. Nah, di sini pilih text. Klik saja di sini. Aduh. Properties, kemudian nama peta. Kita taruh judul peta. Oke, yang pertama judul peta. Jadi teman-teman bisa kasih judul petanya itu sesuai dengan tujuannya dan ya tujuan pembuatan petanya seperti apa. Jadi di sini saya mau namain petanya di sini sebagai, jadi namanya peta penelitian bisnis income ya. Teman-teman atur aja gimana tata letaknya supaya bagus. Oke, sini kita buat size nya 10 cukup mungkin ya. Fontnya biarkan sudah ini play. Oke, nah seperti ini teman-teman jadinya. Aduh, kecilan ya. Mari kita perbalik dia. Perbalik. Kebesaran. Ya tapi coba deh. Oke lah ya. Sini. Gini dia. Kok gini sih? Kita penelitian. Oke. Setelah itu lanjut kita langkah yang sama buat kotak lagi untuk taruh skala, kemudian arah mata angin. Nah, skala itu ada dua, nanti kita pakai skala bar dan skala teks. Ini apa sini? Mana dia? Sesuaikan saja ya teman-teman. Aduh.
Nah, di sini klik insert. Hmm, not allowed untuk memilih pilihan mata anginnya di sini. Oke, ini aja ya. Atau ini. Atau ini lebih kecil. Oke, pakai ini aja biar kecil. Yuk, tuh. Nice. Ini ya. Oke, kamu bentar deh. Nah, selanjutnya kita ke scrollbarnya. Oke, mana? Ini aja ya. Ini sudah sebagai contoh ya teman-teman yang berbahagia dan berbudi pekerti. Hmm. Duh. Kemudian scroll text. Oke, mana ya? Ini ya. Oke, bagus. Ini sebagai contoh. Kita bisa ganti di sini pakai 10.000. Umumnya kalau penelitian itu dengan penelitian citra 10 kali 10 skalanya itu 1:25.000. Tapi di sini kita pakai contoh ini aja dulu 1:10.000 itu. Ini kebesaran ya. Mari kita eh hmm, film ya. Teman-teman lanjut untuk kotak ketiga. Sekarang kita buat untuk legendanya ya. Seperti biasa ke tools rectangle. Duh, kecil aja ya soalnya keterangan kita cuma dikit untuk legenda. Kita buat kotak ketiga aja dulu. Segini cukup kali ya. Seperti biasa properti, kemudian no color, outline-nya itu hitam, apply, oke. Okay. Kemudian insert, lalu di sini ada legenda. Nah, di sini tuh udah ada yang di input, tapi sebelumnya kita hapus dulu karena yang mau kita masukin tuh cuma 2 layer saja. Jadi ini layer paling atas yang ini sudah adanya. Kita masukin sama yang layer desa simptom yang ini. Desa simptom. Kemudian next. Nah, di sini tuh capture legenda. Nah, caps lock guys, legenda seperti ini. Kemudian size-nya itu pakai 12 saja ya. Ini kah? Oke, next. Next dan finish. Seperti ini. Semuanya memperbaiki. Oh my god, kita lupa mengganti nama dari layer yang ini. Ini tuh namanya ini begitu. Kemudian ini kita ganti jadi apa ya? Kalau lu pengamatan, kawasan pengamatan. Itu aja, itu dulu ya sebagai contoh. Hmm, oke, udah ya. Oke, ini untuk legendanya. Kemudian kita lanjut ke kotak keempat. Seperti biasa dengan kita akan membuat nama pembuat peta. Jadi di sini tuh ada nama dan logo. Saya ulang deh. Yang ini kali ya. Jadi dong seperti ini saja. Seperti biasa. Next. Punya laptop. Ini nggak bisa di tap ya ini. Oke, 1, 2, 3, 1.
5. Oke. Hmm, Kemudian untuk logo institusinya itu logo logo institusi pakai Untrans, pakai saja. Kita buat copy beliau ini, kemudian paste aja. Mana dia? Oh, nice. Oke, kita taruh di sini logo Unirang tercinta. Kira-kira hmm, jadi guys, kecilin dikit aja ini supaya ada space nanti untuk insect peta ini. Oke, ini sudah. Oh, kita besarin ini punya. Oke, 12 kali ya. Oke. Baik teman-teman, ketika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat kotak kelima untuk insert petanya. Jadi seperti biasa langkahnya itu klik rectangle, kemudian membuat kotak baru di sini. Duh, sesuaikan saja ukurannya ya teman-teman. Seperti biasa klik kanan kemudian mengganti warnanya no color, outline-nya hitam. Nah, setelah itu kemudian kita beralih ke insert, kemudian data frame. Nah, di sini teman-teman sesuaikan saja ukurannya dengan kotak yang akan kita buatkan insert petanya. Ya sudah seperti ini, kemudian sini kita akan memasukkan data lombok data desa SHV supaya nanti terlihat keseluruhannya ke lombok. Ini dia ya teman-teman. Lombok data desa SHV. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman jadinya sudah muncul pulau lomboknya. Kemudian layer terakhir ini kita masukkan ke new data frame-nya supaya nanti muncul. Nah, ini muncul dia desa Sintung, inilah desa Sintung pengamatannya ya teman-teman sudah muncul. Selanjutnya lanjut lagi kita buat rectangle kotak baru di sini dengan ukuran yang sama ya, kita sesuaikan. Upsi. Nah, ini kita ganti warnanya dulu ya. Kita ganti jadi warna biru saja karena biru itu laut. Oke. Klik kanan lagi, kemudian order supaya ini di backgroundnya. Send to back. Supaya di belakang. Nah, begini teman-teman. Sudah jadi beginilah penampakannya. Jadi ini adalah desa Sintung. Kemudian untuk lebih memperjelasnya lagi supaya kelihatan, kita tambahkan teksnya dengan cara ke menu teks, kemudian call out. Nah, sini teman-teman klik saja mana di mana titik pengamatan itu. Kita klik di sini. Lupa kita direct. Tapi bisa kayaknya ya. Duh, ulang deh, ulang. Teks, kemudian call out. Nah, di sini klik sambil tahan kemudian direct. Nice, seperti ini. Kanan kiri bawah atas bisa menyesuaikan space-nya saja. Sudah. Kemudian klik kanan properti, lalu ubah namanya itu jadi apa? Karena di situ tuh peta desa Sintung dan itu menjadi tempat pengamatan, saya mau bikin namanya itu titik pengamatan. Gitu ya. Oke. Itu aja dulu sebagai contoh ya teman-teman. Nah, beginilah hasilnya. Sudah jadi. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.